Assalamualaikum. Saya Febrilia Ananda Putri dari kelas 11 IPA 4 akan mempresentasikan materi tentang Perang Diponegoro. Latar belakang umum penyebab terjadinya Perang Diponegoro. Yang pertama, karena adanya campur tangan pemerintahan kolonial. Yang kedua, pergeseran adat dan budaya keraton karena masuknya budaya Barat Belanda, misalnya meminum minuman keras. Yang ketiga, menempatkan rakyat sebagai objek pemasaran perdagangan VOC. Yang keempat, VOC mewajibkan rakyat untuk membayar pajak, yang otomatis membuat rakyat pribumi menderita. Yang kelima, karena adanya perbedaan status sosial antara kaum pribumi dengan Belanda. Latar belakang khusus penyebab terjadinya Perang Diponegoro adalah karena Belanda memasang anjir atau patok tanah yang telah melewati makam leluhurnya. Tahun-tahun pada peristiwa Perang Diponegoro, pada tanggal 20 Juli tahun 1825, rakyat Tegalreja mendukung perang melawan Belanda. Pada tanggal 4 Oktober tahun 1825 Belanda menyerang pos pertahanan di Goa Selarong. Pada tahun 1826 pasukan Sentot Prawirodirjo berhasil mengalahkan pasukan Belanda di daerah bagian barat. Tahun 1827 perlawanan Diponegoro di berbagai tempat berhasil dipukul mundur oleh Belanda. Tahun 1828 perlawanan di Rembang berhasil dipatahkan oleh Belanda. Tanggal 17 Oktober tahun 1829 Sentot Prawirodirjo menandatangani perjanjian Imogiri dengan pihak Belanda. Tanggal 17 Oktober tahun 1829 Sentot Prawirodirjo menandatangani perjanjian Imogiri dengan pihak Belanda. Tanggal 24 Oktober tahun 1829 Sentot Prawirodirjo menyerahkan diri di ibu kota negeri Yogyakarta. Berikut ini adalah isi perjanjian Imogiri. Tokoh-tokohnya adalah: yang pertama, Pangeran di Diponegoro. Yang kedua adalah Pangeran Mangkubumi yang merupakan paman Pangeran Diponegoro. Yang ketiga adalah Ali Basyah Sentot Prawirodirjo yang merupakan Panglima Muda. Dan yang keempat adalah Jenderal De Kock yang merupakan jenderal yang menerapkan strategi dengan sistem benteng stelsel. Berakhirnya Perang Diponegoro adalah ketika tertangkapnya Pangeran Diponegoro dan dia dikenakan hukuman mati. Sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum.